Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin membahas hasil diskusi kami, yaitu analisis kemitraan PT Pembangkit Jawa Bali atau PT PJB. Langsung aja kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Aldila Nur Almianda, NIM H14190088. Kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari makalah kali ini. Yang pertama, latar belakangnya, seperti yang kita tahu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang memiliki jumlah kekayaan dan penjualan tahunan tertentu, dan hal tersebut diatur dalam undang-undang untuk menentukan kategori usaha tersebut. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala dan sangat rentan terhadap masalah-masalah perekonomian. Untuk mengatasi masalah-masalah dan meningkatkan UMKM menjadi produktivitas, efisiensi, jaminan kualitas, dan daya saing tingkat nasional hingga internasional, dibutuhkannya kemitraan dengan usaha besar. Demi menunjang suatu kemitraan yang menghasilkan keuntungan yang rata antar stakeholder, dilakukannya corporate social responsibility baik dari pemerintah maupun swasta. Next. Nah, untuk rumusan masalah yang kami bahas, yaitu bagaimana corporate social responsibility pada PT Pembangkit Jawa Bali kepada UMKM, kemudian apa saja program dan bidang corporate social responsibility, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan PT Pembangkitan Jawa Bali. Kemudian, tujuan kami untuk menganalisis masalah tersebut adalah mengetahui tentang corporate social responsibility dari PT Pembangkit Jawa Bali pada UMKM, mengetahui bidang dan program dari corporate social responsibility, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan PT Pembangkit Jawa Bali. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dionelza Giovanno Alfi, NIM H14190095. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang dan program dari CSR. Jadi, CSR tersebut memiliki 3 program. Yang pertama adalah Community Service, merupakan pelayanan perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua ada Community Empowering, merupakan program-program yang berkaitan untuk menunjang kemandirian masyarakat. Yang ketiga ada community relation, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan komunikasi dan informasi. Program-program tersebut dijalankan melalui 4 bidang, yaitu melalui bidang pendidikan, bidang ekonomi sosial keagamaan, bidang kesehatan, bidang Kamtipmas, dan lingkungan hidup. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu apa sih kemitraan PT Pembangkit Jawa Bali ini. Nah, kemitraan yang dilakukan oleh PT PJB ini melalui program berbasis Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, dari tadi kita bahas apa sih itu sebenarnya CSR. Menurut United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. Nah, tujuan utama adanya program berbasis CSR ini adalah untuk give back kepada community. Next, please. Nah, jika konsep CSR ini bisa diimplementasikan dengan baik, ada beberapa keunggulan kompetitif yang bisa didapatkan. Pertama, justru tentang peningkatan akses modal dan pasar, dan ini juga akan meningkat penjualan dan profit, penghematan biaya operasional, peningkatan produktivitas dan kualitas, membentuk basis SDM yang lebih efisien, peningkatan citra merek atau reputasi, dan tentu akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Next, please. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang flagship programnya yang dilakukan oleh PT PJB, yaitu Batik Betawi Seraci. Nah, sebagai suatu warisan budaya lokal yang bernilai seni tinggi, PT PJB ini melalui unit pembangkitan atau UP Muara Tawar bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk melestarikannya dan membangun ekonomi melalui bisnis batik Betawi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah
faktor pendukung dan penghambat dalam menjalin kemitraan dengan PT PJB. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ripkan Natalia, NIM H141984. Nah, jadi di sini ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu bisa kita lihat banyak hal yang bisa dijadikan sebagai faktor pendukung dan penghambat bagi pemerintah atau perusahaan dalam melakukan kemitraan dengan UMKM. Seperti contoh yang diambil yaitu pada PT PJB, menurut pengamatan peneliti diketahui bahwa faktor pendukung ialah dukungan penuh dari semua elemen di dalam perusahaan PT PJB yang merasakan betapa pentingnya program CSR, kemitraan untuk masyarakat dan mitra binaan untuk anggaran program kemitraan dari laba perusahaan, walaupun setiap tahunnya berbeda-beda nominalnya. Namun secara rutin untuk keperluan program CSR sendiri serta mitra binaan atau masyarakat itu sendiri. Maka dari itu diperlukan karakter, konsistensi, dan semangat untuk maju dari para mitra binaannya. Selanjutnya itu ada beberapa faktor penghambat, yaitu dari sumber daya manusianya. Bisa diketahui bahwa keterbatasan pengetahuan dan wawasan akan teknologi modern serta masih belum terbuka dengan adanya inovasi terbaru. Selanjutnya ada integritas kelompok, yaitu kurangnya pemahaman tentang program CSR, sehingga menjadikan beberapa stakeholder, khususnya para pelaku UMKM, tidak berjalan sesuai aturan atau belum mempunyai kesamaan visi misi dengan PT PJB. Lalu yang ketiga, ada budaya konsumtif. Bersifat konsumtif yang dimaksud adalah masyarakat masih belum bisa menjalankan usaha secara mandiri, sehingga masih bergantung khususnya pada bantuan dana pada PT PJB selaku perusahaan terdekat yang memberi bantuan. Nah, selain itu juga ada beberapa masalah yang dihadapi dari mitra binaan, yaitu koordinasi. Koordinasi antara stakeholder yang belum berjalan baik, masih ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan programnya, kurangnya adanya pembagian koordinator tetap tiap kelompok UMKM sehingga berbagai informasi yang diberikan baik dari PT PJP maupun BP4K tidak sepenuhnya diterima oleh para pelaku UMKM secara jelas. Lalu transparansi maksudnya adalah keterbukaan pada segi anggaran yang terpakai untuk program CSR tersebut di mana para stakeholder perlu mengetahui bahwa anggaran yang telah terrealisasikan sesuai dengan perencanaan. Nah, dengan adanya transparansi ini bisa mengurangi konflik yang terjadi baik antara pihak PJB, BP4K, serta mitra binaan atau masyarakat setempat. Lalu intensitas pengawasan maksudnya adalah di mana PT PJB unit Gresik perlu lebih meningkatkan intensitas kegiatan pengawasan para mitra binaan dalam proses pelaksanaan program CSR, baik mengadakan lebih rutin pelatihan, bimbingan, sampai evaluasi bersama dan tidak hanya dengan para mitra binaan, namun juga pihak BP4K juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Salah satu contoh kemitraannya adalah
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syifa Rifa Rosyadah, NIM H141900085. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya merupakan PT Pembangkitan Jawa Bali melakukan kemitraan dengan UMKM melalui program Corporate Social Responsibility. Salah satu contoh kemitraannya adalah pengembangan batik Betawi Seraci dengan memperdayakan masyarakat lokal. Dalam melakukan kemitraan, tentunya terdapat hambatan, yaitu sumber daya manusia, transparansi, koordinasi, integritas kelompok, serta budaya konsumtif dan intensitas pengawasan. Sarannya adalah menetapkan standar-standar mitra binaan sehingga lebih selektif dalam memilih. Standar-standar ini dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang ada dalam melakukan kemitraan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika tadi ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.